Selamat datang di Desas-Desus, tempat di mana kisah horor mistis bersejarah dihidupkan kembali. Jika Anda pecinta cerita seram dan misteri yang penuh dengan sejarah gelap, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menegangkan ini. Dukung channel kami dengan subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah menakutkan dan fakta mistis yang akan kami ungkap. Jadilah bagian dari komunitas kami yang berani mengeksplorasi sisi gelap sejarah. Di kaki Gunung Burangrang di Purwakarta, Jawa Barat, sekelompok pendaki memutuskan untuk menjelajahi area hutan yang jarang dikunjungi. Mereka adalah Ardi, Dani, Mia, dan Lani, 4 sahabat yang gemar berpetualang. Saat matahari mulai tenggelam, mereka mendirikan tenda di dekat area hutan yang tidak terlalu jauh dari lereng gunung. Suasana malam di hutan itu terasa tenang, hanya diselingi oleh suara-suara alam. Ketika malam semakin larut, Dani, yang dikenal sebagai petualang sejati, menemukan sebuah celah kecil di tebing yang tampaknya merupakan pintu masuk ke dalam gua yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Dani memberitahukan teman-temannya tentang penemuan tersebut. Mereka semua bersemangat untuk mengeksplorasi gua itu, percaya bahwa mereka akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Di pagi hari, mereka memutuskan untuk mengeksplorasi gua tersebut. Mereka membawa perlengkapan lengkap termasuk senter dan alat pemanjat, bersiap untuk menjelajahi apa yang ada di dalam gua. Ketika mereka memasuki gua, udara di dalamnya terasa dingin dan lembab. Suara langkah mereka menggema di dinding-dinding gua yang gelap. Mereka merasa ada sesuatu yang misterius menyelimuti tempat itu. Di dalam gua, mereka menemukan dinding yang dipenuhi ukiran-ukiran aneh dan simbol-simbol kuno. Ukiran-ukiran tersebut tampaknya berasal dari zaman dahulu dan menggambarkan makhluk-makhluk yang tidak mereka kenal. Ardi, yang tertarik pada sejarah, mencoba menerjemahkan simbol-simbol tersebut. Dia menemukan bahwa ukiran-ukiran itu menceritakan tentang makhluk-makhluk yang dianggap sebagai penjaga gua dan penjara dari masa lalu. Ketika mereka semakin dalam, mereka tiba di sebuah ruang besar di dalam gua. Di tengah ruang tersebut, terdapat sebuah altar yang terlihat sangat tua dan kotor. Mereka merasa seolah-olah ruangan itu memiliki energi yang kuat. Mia yang penasaran mendekati altar dan mulai memeriksa beberapa benda yang ada di sekelilingnya. Dia menemukan sebuah buku tua yang tampaknya merupakan jurnal atau catatan dari seseorang yang pernah berada di sana. Setelah membolak-balik halaman, Mia menemukan bahwa jurnal tersebut berisi catatan tentang ritual-ritual kuno dan makhluk-makhluk yang dikurung di dalam gua. Jurnal itu menggambarkan betapa kuatnya penjaga gua dan kekuatan mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh yang datang dari dalam gua. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Dani merasa bahwa suara itu berasal dari kedalaman gua dan memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka mengikuti suara tersebut dengan rasa penasaran dan sedikit rasa takut. Saat mereka menyusuri lorong-lorong sempit, mereka mulai merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat. Beberapa di antara mereka merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak dapat mereka lihat. Mereka tiba di sebuah ruangan yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Di ruangan tersebut, mereka menemukan sisa-sisa peralatan kuno dan beberapa tulang belulang yang terlihat seperti manusia. Lani yang ketakutan mulai merasa bahwa mereka mungkin telah membuat kesalahan dengan memasuki gua ini. Dia merasa bahwa mereka harus segera keluar sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Ketika mereka mulai panik, Ardi mencoba menenangkan teman-temannya dan mencari jalan keluar. Namun, semakin mereka mencari, semakin mereka merasa terjebak dan tidak menemukan jalan kembali. Dani merasa bahwa mereka harus memeriksa bagian lain dari gua. Dia meyakinkan teman-temannya untuk terus mencari dan tidak menyerah. Mereka semua sepakat untuk terus maju. Ketika mereka menyusuri lorong-lorong lain, mereka melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di dinding gua. Bayangan tersebut tampaknya berbentuk makhluk-makhluk yang tidak mereka kenal. Mia merasa sangat ketakutan ketika melihat salah satu bayangan bergerak mendekat. Bayangan tersebut tampaknya berupa sosok makhluk dengan mata merah yang menyala. Secara tiba-tiba, ruangan tempat mereka berada menjadi sangat gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar dari sekeliling mereka, dan mereka merasa seolah-olah sedang dikelilingi oleh sesuatu yang menakutkan. Lani mulai menangis dan berdoa dengan keras. Dia merasa bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari gua ini, dan bahwa mereka mungkin telah terjebak selamanya. Ardi mencoba berusaha mencari jalan keluar dengan lebih serius. Dia merasa bahwa mereka tidak boleh menyerah, dan harus menemukan cara
untuk keluar dari situasi tersebut. Tiba-tiba, suara bisikan mulai terdengar lebih jelas. Suara tersebut berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, tetapi terdengar sangat mengancam. Dani melihat sebuah cahaya samar di ujung lorong. Dia memutuskan untuk mengejarnya, berharap bahwa cahaya tersebut bisa menjadi jalan keluar dari gua. Ketika mereka mendekati cahaya tersebut, mereka menemukan sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Pintu tersebut tampaknya sudah lama tidak dibuka dan dikelilingi oleh simbol-simbol kuno. Dengan usaha keras, mereka membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam ruangan yang lebih besar. Ruangan tersebut dipenuhi dengan berbagai benda kuno dan simbol-simbol yang lebih rumit. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah patung besar yang terlihat sangat menakutkan. Patung tersebut menggambarkan makhluk dengan banyak mata dan cakar-cakar yang tajam. Mia merasa bahwa patung tersebut mungkin merupakan kunci untuk memahami apa yang terjadi di gua ini. Dia mulai memeriksa patung tersebut dengan teliti. Ardi menemukan sebuah naskah kuno di bawah patung. Naskah tersebut berisi informasi tentang ritual yang dilakukan untuk mengikat makhluk-makhluk yang dianggap sebagai penjaga gua. Dalam naskah tersebut, mereka membaca tentang bagaimana makhluk-makhluk tersebut dikurung di dalam gua dan bahwa mereka hanya bisa bebas jika ritual kuno dibatalkan. Dani merasa bahwa mereka mungkin telah membangkitkan makhluk-makhluk tersebut dengan memasuki gua dan melihat patung serta simbol-simbol kuno. Dia merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Ketika mereka membaca lebih jauh, mereka menemukan bahwa ritual pembatalan harus dilakukan dengan cara tertentu dan memerlukan alat khusus yang tidak mereka miliki. Lani merasa bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk melakukan ritual tersebut dan mulai merasa putus asa. Dia merasa bahwa mereka mungkin tidak akan bisa menyelesaikan semua ini. Pak Budi, seorang ahli yang mereka temui di luar gua, mengatakan bahwa alat untuk melakukan ritual tersebut hanya bisa ditemukan di tempat tertentu di dalam gua. Mereka harus menemukan alat tersebut untuk menyelesaikan ritual. Me, Ardi, Dani, dan Lani mulai mencari alat yang dimaksud. Mereka menyusuri berbagai lorong dan ruangan di dalam gua, berharap menemukan alat yang dapat membantu mereka. Saat mereka mencari, mereka semakin merasakan adanya kehadiran makhluk-makhluk tersebut di sekitar mereka. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan semakin intensif. Ketika mereka hampir menyerah, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di belakang sebuah dinding palsu. Di dalam ruangan tersebut, terdapat berbagai alat kuno dan benda-benda yang diperlukan untuk ritual. Ardi menemukan sebuah buku tua yang berisi instruksi tentang bagaimana melakukan ritual pembatalan. Buku tersebut menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti dengan hati-hati. Mia membaca dengan teliti dan mencoba mengikuti instruksi dalam buku tersebut. Dia merasa bahwa mereka harus segera melakukan ritual untuk menghentikan gangguan makhluk-makhluk tersebut. Dani dan Lani membantu Mia menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Mereka merasa bahwa waktu semakin mendekati batas dan mereka harus segera menyelesaikan ritual tersebut. Selama persiapan ritual, mereka terus merasakan kehadiran makhluk-makhluk tersebut semakin mendekat. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan terus mengganggu mereka. Ardi memimpin ritual sesuai dengan petunjuk dalam buku. Mereka melakukan langkah-langkah dengan hati-hati, berharap bisa menghentikan gangguan makhluk-makhluk tersebut. Ketika mereka melakukan ritual, suasana di dalam gua terasa semakin mencekam. Cahaya dari lilin-lilin yang mereka nyalakan bergetar, dan suasana menjadi semakin gelap. Tiba-tiba, patung besar yang mereka temukan sebelumnya mulai bergerak. Patung tersebut tampak hidup dan mengeluarkan suara mengerikan yang menggetarkan gua. Mia merasa bahwa mereka harus terus melakukan ritual dengan lebih intensif. Dia berdoa agar ritual tersebut bisa berhasil dan mengatasi semua gangguan yang terjadi. Setelah beberapa waktu, ritual mulai menunjukkan hasil. Suara-suara aneh mulai mereda dan bayangan-bayangan mulai menghilang. Mereka merasa bahwa makhluk-makhluk tersebut mulai tenang. Namun, tiba-tiba, salah satu bayangan makhluk yang menakutkan muncul di depan mereka. Bayangan tersebut tampak sangat marah dan ingin menghentikan ritual yang sedang berlangsung. Dani dan Ardi berusaha melindungi Mia dan Lani dari makhluk tersebut. Mereka berjuang keras untuk memastikan ritual tetap berlangsung dan tidak terganggu. Setelah pertarungan sengit, makhluk tersebut akhirnya menghilang. Ritual akhirnya selesai dan suasana di dalam gua mulai terasa lebih tenang dan damai. Dengan napas tersengal-sengal, mereka merasa lega bahwa ritual telah berhasil.
mereka merasa bahwa mereka akhirnya bisa keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka keluar, mereka menemukan bahwa hari sudah mulai pagi. Mereka merasa sangat lelah, namun bersyukur karena berhasil keluar dari situasi yang menakutkan. Mereka kembali ke tempat mereka berkemah dan segera membereskan semua peralatan. Mereka merasa bahwa mereka telah mengalami petualangan yang sangat ekstrim. Di perjalanan pulang, mereka merenungkan apa yang telah mereka alami di gua. Mereka merasa bahwa pengalaman tersebut akan selalu menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Mia merasa bahwa pengalaman tersebut telah mengajarkannya tentang keberanian dan ketahanan. Dia merasa lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Ardi merasa bahwa mereka telah belajar banyak tentang sejarah dan budaya kuno melalui pengalaman tersebut. Dia merasa bahwa pengetahuan tersebut sangat berharga. Dani merasa bahwa petualangan mereka telah memberikan pelajaran tentang pentingnya menghormati tempat-tempat yang dianggap suci atau memiliki kekuatan tertentu. Lani merasa bersyukur karena mereka berhasil keluar dari gua dengan selamat. Dia merasa bahwa pengalaman tersebut telah membuatnya lebih bijaksana dan lebih berhati-hati. Ketika mereka kembali ke kehidupan sehari-hari, mereka merasa lebih menghargai keselamatan dan lebih menyadari betapa berbahayanya eksplorasi di tempat-tempat yang tidak dikenal. Mereka tetap berhubungan dan sering membahas pengalaman mereka di gua. Mereka merasa bahwa ikatan mereka semakin kuat setelah melalui pengalaman yang menakutkan bersama. Namun, beberapa waktu kemudian, Mia mulai merasa aneh. Dia mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali tentang makhluk-makhluk yang mereka temui di gua. Ardi juga merasa bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Dia merasa seperti ada yang mengawasi mereka dan mengganggu ketenangan hidup mereka. Dani menemukan bahwa beberapa barang pribadinya mulai menghilang secara misterius. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Lani merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitar rumahnya. Dia merasa seolah-olah makhluk-makhluk yang mereka temui di gua masih mengikuti mereka. Setelah mendiskusikan masalah tersebut, mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli paranormal yang bisa membantu mereka memahami apa yang sedang terjadi. Mereka bertemu dengan seorang paranormal yang dikenal sebagai Pak Jaya. Pak Jaya menjelaskan bahwa pengalaman mereka di gua mungkin telah meninggalkan jejak energi yang tidak mudah dihilangkan. Pak Jaya mengarahkan mereka untuk melakukan ritual pembersihan energi di rumah mereka. Dia mengatakan bahwa mereka mungkin perlu membersihkan diri dari energi negatif yang tersisa. Selama ritual pembersihan, mereka merasakan adanya kehadiran makhluk-makhluk tersebut di sekitar mereka. Mereka merasa bahwa makhluk-makhluk tersebut masih berusaha untuk mengganggu mereka. Pak Jaya melakukan berbagai upacara dan doa untuk mengusir energi negatif. Dia meminta mereka untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi dengan hati-hati. Setelah ritual pembersihan, suasana di rumah mereka menjadi lebih tenang, namun mereka masih merasa cemas dan tidak sepenuhnya yakin bahwa masalah telah benar-benar selesai. Mia merasa lebih baik setelah ritual pembersihan, tetapi dia masih mengalami mimpi buruk. Dia merasa bahwa dia harus terus berdoa dan menjaga diri dari energi negatif. Ardi merasa bahwa dia perlu lebih memahami sejarah gua dan makhluk-makhluk yang mereka temui. Dia memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tempat tersebut. Dani mulai merasa bahwa dia harus melindungi teman-temannya dari segala kemungkinan bahaya. Dia merasa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan mereka. Lani merasa lega karena akhirnya dapat kembali ke kehidupan normal. Namun, dia tetap merasa waspada dan berhati-hati terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berempat menyadari bahwa pengalaman mereka di gua telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam hidup mereka. Mereka merasa lebih memahami dan menghargai kekuatan dan misteri alam. Ketika mereka berkumpul, mereka sering berbagi cerita dan pengalaman tentang gua. Mereka merasa bahwa pengalaman tersebut telah mengikat mereka dengan cara yang unik. Pak Jaya menghubungi mereka beberapa bulan kemudian untuk memastikan bahwa semua masalah telah benar-benar selesai. Dia memberikan beberapa tips untuk menjaga energi positif di sekitar mereka. Mia merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Pak Jaya. Dia merasa bahwa dia bisa lebih baik dalam menghadapi mimpi buruk yang masih mengganggunya. Ardi terus melakukan penelitian tentang gua dan makhluk-makhluk kuno. Dia merasa bahwa pengetahuan tersebut akan membantu mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dani merasa bahwa pengalaman mereka
telah mengajarkannya tentang pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian. Dia merasa lebih siap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Lani merasa bahwa pengalaman tersebut telah memberinya pelajaran tentang ketahanan dan kekuatan mental. Dia merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan hidup. Mereka berempat tetap berhubungan dan sering berkumpul untuk membahas pengalaman mereka. Mereka merasa bahwa persahabatan mereka semakin kuat setelah melalui pengalaman yang menakutkan. Setiap kali mereka berbicara tentang gua, mereka merasa seolah-olah mereka kembali ke masa lalu dan merasakan kembali ketegangan yang mereka alami. Namun, mereka juga merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Di akhir cerita, mereka menyadari bahwa pengalaman mereka di gua telah mengubah cara pandang mereka terhadap dunia dan kehidupan. Mereka merasa lebih bijaksana dan lebih menghargai keselamatan. Mei, Ardi, Dani, dan Lani merasa bahwa pengalaman mereka telah memberikan mereka pelajaran berharga tentang keberanian, ketahanan, dan kehati-hatian. Mereka merasa bahwa mereka telah belajar banyak tentang diri mereka sendiri dan tentang dunia di sekitar mereka. Mereka merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pak Jaya tetap berhubungan dengan mereka dan sering memberikan nasihat tentang bagaimana menjaga energi positif di sekitar mereka. Dia merasa senang bisa membantu mereka. Mia merasa lebih nyaman setelah melakukan berbagai ritual dan pembersihan energi. Dia merasa bahwa dia bisa mengatasi mimpi buruk dan rasa cemas yang dia alami. Ardi terus mengejar minatnya dalam sejarah dan budaya kuno. Dia merasa bahwa pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman mereka di gua sangat berharga. Dani merasa bahwa dia harus terus melindungi teman-temannya dan menjaga keselamatan mereka. Dia merasa bahwa pengalaman tersebut telah memberinya tanggung jawab tambahan. Lani merasa lebih bersyukur atas kehidupannya dan lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Dia merasa bahwa pengalaman tersebut telah mengajarkannya banyak hal. Ketika mereka berkumpul kembali, mereka merasa bahwa pengalaman mereka di gua telah mengikat mereka dengan cara yang unik dan membuat mereka lebih dekat satu sama lain. Mereka sering bercerita tentang pengalaman mereka di gua kepada teman-teman dan keluarga. Mereka merasa bahwa cerita mereka bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Pengalaman mereka di gua telah mengajarkan mereka tentang pentingnya menghormati tempat-tempat kuno dan tidak membangkitkan kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka merasa bahwa pengalaman tersebut telah membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Mereka merasa siap untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. Mei, Ardi, Dani, dan Lani terus menjaga hubungan mereka dan sering berkumpul untuk berbagi cerita dan pengalaman. Mereka merasa bahwa persahabatan mereka semakin kuat. Pak Jaya merasa bangga karena bisa membantu mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dia merasa bahwa dia telah memberikan kontribusi positif dalam hidup mereka. Desa Purwakarta kembali menjadi tempat yang damai setelah kejadian di gua. Para penduduk desa merasa lebih waspada dan menjaga tempat-tempat suci di sekitar mereka. Mia merasa bahwa pengalaman tersebut telah memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan misteri alam. Dia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Cerita tentang gua sembunyi di Purwakarta menjadi legenda di kalangan pendaki dan petualang. Kisah tersebut mengajarkan banyak orang tentang keberanian, ketahanan, dan kehati-hatian dalam menghadapi hal-hal yang tidak diketahui.